Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helma Rulianti Putri. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Materi yang akan disampaikan adalah konflik dan negosiasi. Antara lain ada satu materi pengertian konflik dan perkembangan pandangan tentang konflik akan disampaikan oleh Muhammad Rizko Alfiano. Kedua adalah materi bentuk-bentuk konflik dalam organisasi dan sebab timbulnya konflik akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Ketiga, ada materi ciri-ciri terjadinya konflik dan cara mengatasi konflik kerja akan dipresentasikan oleh Rini Nur Anisya. Keempat, ada materi akibat-akibat konflik secara positif dan negatif akan dipresentasikan oleh Mia Julia. Kelima, materi pengertian negosiasi dan proses atau tahapan negosiasi akan dipresentasikan oleh Fani Rahmasari. Keenam, ada materi strategi dan taktik negosiasi dan faktor yang mempengaruhi efektivitas negosiasi akan dipresentasikan oleh Dinda Cintia. Ketujuh, ada materi peran dasar pihak ketiga dalam negosiasi dan etika dalam negosiasi akan dipresentasikan oleh Muhammad Rakin Gusnia. Pengertian konflik. Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu kon yang artinya bersama dan fliger yang artinya benturan atau tabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa serta ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat. Dan tidak satu masyarakat pun tidak pernah mengalami konflik tersebut. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Perkembangan pandangan tentang konflik. Terdapat perbedaan pandangan terhadap peran konflik dalam kelompok atau organisasi. Ada yang berpendapat bahwa konflik harus dihindari atau dihilangkan, sebab jika dibiarkan akan merugikan organisasi. Pendapat lain mengatakan bahwa jika konflik dikelola sedemikian rupa, maka konflik itu akan membawa keuntungan bagi kelompok atau organisasi. Inilah yang disebut sebagai the conflict paradox, di mana di satu sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, sementara banyak kelompok atau organisasi malah berupaya meminimalisir konflik. Beberapa pandangan terhadap konflik dalam organisasi. Yang pertama, pandangan tradisional atau the traditional view. Pandangan ini berasumsi bahwa semua konflik berkonotasi negatif dan berbahaya bagi pencapaian tujuan organisasi. Sebab konflik menghalangi koordinasi dan kerjasama tim untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pandangan aliran hubungan kemanusiaan, the human relations view. Pandangan ini mengungkap bahwa konflik adalah hal biasa dalam interaksi antara individu dalam kelompok atau organisasi yang ada kalanya berguna bagi organisasi. Di sini, konflik mengangkat kinerja kelompok. Yang ketiga, pandangan interaksionis. Menurut pandangan ini, konflik bisa dimanfaatkan untuk kemajuan organisasi, sebab tanpa konflik, organisasi akan statis, apatis, dan tidak tanggap pada kebutuhan pegawai. Bahkan tidak termotivasi untuk evaluasi diri dan inovasi. Karena peran manajer perlu diaktifkan untuk membuat konflik yang terarah dan harmonis, sehingga merangsang semangat dan kreativitas kelompok. Menurut Stoner dan Freeman, mendikotomi konflik yakni pandangan. Yang pertama, pandangan lama atau old view, yang berasumsi bahwa tugas manajemen ialah melenyapkan konflik.
Yang kedua, pandangan baru atau current view, yang berasumsi bahwa tugas manajemen ialah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya. Untuk mencapai kinerja yang optimal, kedua pandangan ini dibagi berdasarkan beberapa aspek, yaitu yang pertama, cara pandang terhadap konflik. Pandangan lama menganggap konflik dapat dicegah atau dihindari, sementara yang baru menganggap konflik tak terelakkan atau tidak dapat dihindari. Faktor penyebab timbulnya konflik. Pandangan lama menganggap konflik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen dalam mendesain dan mengelola organisasi, sementara yang baru menyebutkan disebabkan oleh banyak faktor seperti struktur organisasi, perbedaan tujuan, persepsi, dan nilai-nilai sebagainya. Pengaruh konflik terhadap kinerja. Pandangan lama menyatakan konflik mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Sementara yang baru mempercayai konflik mempengaruhi kinerja organisasi dalam berbagai kegiatan. Fungsi manajemen. Pandangan lama menilai manajemen bertugas meminimalisir konflik, sementara yang baru menganggap bahwa manajemen bertugas mengelola dan mengatasi konflik sehingga tercapai kinerja yang optimal. Konflik dalam organisasi ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. Yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan disebabkan yang adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Yang ketiga, terdapat pertentangan norma dan nilai individu atau kelompok. Adanya pertentangan sebagai akibat munculnya gagasan-gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Yang terakhir, adanya sikap dan perilaku saling menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Bentuk-bentuk konflik dalam organisasi. 1. Menurut Mangkunegara tahun 2011, terdapat 4 bentuk konflik kerja dalam organisasi, yaitu konflik hierarki. Konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Contohnya, konflik antara komisaris dengan direktur utama, pemimpin dengan pegawai, pengurus dengan anggota koperasi, pengurus dengan manajer, dan pengurus dengan pegawai. Kedua, konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Contohnya, konflik yang terjadi antara bagian produksi dengan bagian pemasaran, bagian administrasi umum dengan bagian personalia. Ketiga, konflik staf dengan kepala unit atau line staff konflik, yaitu konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Contohnya, A sebagai seorang pejabat perusahaan disuruh oleh atasannya menjamu tamu perusahaan ke diskotik untuk minum-minum, padahal ia amat religius dan tak pernah mengunjungi tempat-tempat hiburan seperti diskotik. Konflik antara individu, yaitu konflik yang terjadi antara individu yang berada dalam suatu kelompok ataupun antara individu yang berada di kelompok yang berbeda. Contohnya, konflik antara X dan Y yang kebetulan bekerja pada bagian yang sama di sebuah perusahaan. 7. Konflik antara kelompok, yaitu konflik yang bersifat kolektif antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Contohnya, konflik antar kelompok kerja A dan kelompok kerja B di dalam bagian yang sama atau antara kelompok yang berbeda pada bagian yang berbeda. 8. Konflik organisasi, yaitu konflik yang terjadi antara unit-unit organisasi yang dapat bersifat struktural dan fungsional. Contohnya, yang klasik adalah konflik antara fungsi staf dan fungsi lini, konflik antara bagian produksi dan bagian pemasaran, atau konflik secara atasan dengan bawahan. Metode penyelesaian konflik kerja. Konflik apabila dapat dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan untuk melangkah perubahan dan kemajuan dalam organisasi.
Menurut Rival tahun 2011, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut, yaitu dengan cara A. Metode stimulasi konflik. Metode ini digunakan untuk menimbulkan rangsangan anggota karena anggota pasif yang disebabkan oleh situasi di mana konflik terlalu rendah. Metode ini digunakan untuk merangsang konflik yang produktif. Metode stimulasi konflik ini meliputi 1. Pemasukan atau penempatan orang ke dalam kelompok. 2. Penyusunan kembali organisasi. Ketiga, penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan. Keempat, pemilihan manajer-manajer yang tepat. Kelima, perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Ada juga yang lain, metode pengurangan konflik. Metode ini mengurangi antagonisme yang ditimbulkan oleh konflik. Metode ini mengelola tingkat konflik melalui perbandingan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula. Menimbulkan konflik metode ini ada 2. Pertama, menggantikan tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih biasa dari diterima kedua kelompok. Metode kedua, mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Metode penyelesaian konflik. Terdapat 3 cara penyelesaian konflik yang sering digunakan, yaitu dominasi atau penekanan, kompromi, dan pemecahan masalah integratif. 1. Dominan atau penekanan. Dominan atau penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Kekerasan atau forcing yang bersifat penekanan atau otokratik. 2. Penenangan atau smoothing merupakan cara yang lebih diplomatis. Ketiga, penghindaran atau avoidance, di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. Keempat, aturan mayoritas atau majority rules, mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara atau voting melalui prosedur yang adil. Kedua, kompromi. Manajer mencoba penyelesaian konflik dengan melalui jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak yang bertikai. Bentuk-bentuk konflik tersebut, bentuk-bentuk kompromi meliputi 1. Pemisah separation, di mana pihak-pihak yang bertikai dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan. Kedua, perwasitan atau arbitrasi, di mana pihak ketiga atau biasanya manajer diminta memberi pendapat. Kembali ke peraturan-peraturan yang berlaku, di mana kemacetan kembali kepada ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan menyetujui bahwa peraturan-peraturan yang memutuskan penyelesaian konflik. Penyuapan atau bribing, salah satu pihak menerima kompensasi dalam pertukaran untuk tercapainya penyelesaian konflik. Keempat, pemecahan masalah integratif atau secara menyeluruh. Konflik ini antar kelompok diubah menjadi situasi pemecah masalah bersama melalui teknik-teknik permasalahan. Di samping penekanan konflik atau pencarian kompromi, kedua belah pihak secara terbuka mencoba menemukan penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Yang ketiga, ada integratif. Ada 3 metode penyelesaian integratif, yaitu 1. Konsensus. Kedua pihak bertemu dengan bersama untuk mencari penyelesaian terbaik masalah mereka dan bukan mencari kemenangan satu pihak. Kedua, konfrontasi. Kedua belah pihak menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain dan dengan kepemimpinan yang terampil serta kesediaan untuk menerima penyelesaian. Suatu penyelesaian konflik yang rasional sering dapat ditemukan. Penggunaan tujuan-tujuan lebih tinggi. Seorang manajer tidak mampu mengatasi sendiri konflik yang timbul, maka manajer bisa menggunakan tenaga eksternal sebagai penengah atau mediator. Hal ini karena manajemen tidak selamanya dapat menggunakan kekuasaan untuk memaksakan atau mengatasi konflik yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Rini Nur Anisyah, kelas 3D Manajemen S1, NPM 1911100180. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ciri-ciri konflik dan cara mengatasi konflik kerja. Saya akan mempresentasikan ciri-ciri konflik terlebih dahulu. Ciri-ciri konflik ada 5. Yang pertama, setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan atau sekelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, timbul pertentangan antara dua pihak, perseorangan atau kelompok dalam mencapai tujuan, dalam memainkan peran dan adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Yang ketiga, munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar mendapatkan keuntungan. Yang keempat, munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Yang kelima, munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, dan golongan, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu cara mengatasi konflik kerja. Menurut Stefanin, terdapat 5 langkah cara mengatasi konflik kerja. Yang pertama, pengenalan, yaitu mengidentifikasi bagaimana keadaan yang seharusnya. Yang kedua, diagnosis, yaitu metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi, yaitu mengumpulkan masukan untuk mencari jalan keluar dari orang-orang yang terlibat dalam konflik. Yang keempat, pelaksanaan, yaitu adanya keuntungan dan kerugian dalam konflik tersebut. Yang kelima, evaluasi, yaitu mengevaluasi masalah apakah selesai atau tidak. Kalau tidak selesai, maka diulangi langkah dari yang pertama. Menurut Wijoyono, ada strategi dalam mengatasi konflik. Ada 3 strategi. Yang pertama, strategi mengatasi konflik dalam diri individu, yaitu menciptakan kontak, membina hubungan, dan menentukan tujuan. Yang kedua, strategi mengatasi konflik dalam antar pribadi, yaitu strategi kalah-kalah, strategi menang-kalah, strategi menang-menang. Yang ketiga, strategi mengatasi konflik dalam organisasi, yaitu dengan pendekatan birokratis, pendekatan intervensi, pendekatan sistem, reorganisasi struktural. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus konflik kerja dalam suatu perusahaan dan bagaimana cara mengatasinya. Di suatu perusahaan, ada beberapa orang yang senang bekerja dalam kelompok, tetapi ada beberapa orang juga yang senang bekerja dalam sendiri. Itu merupakan perbedaan gaya bekerja. Akibat adanya perbedaan gaya bekerja, membuat keharmonisan tim terganggu. Miskomunikasi akhirnya tidak dapat dihindari, dan banyak terjadi masalah, banyak terjadi cekcok antara pekerja yang lain dengan yang lainnya. Cara mengatasinya dengan cara mengevaluasi diri sendiri, karena pada dasarnya setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda dan memiliki gaya bekerja yang berbeda-beda, yang dimana gaya bekerja itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, kita perlu memahami dan menghormati gaya kerja setiap anggota yang lainnya. Setiap anggota harus saling terbuka, memahami, dan berkompromi bagaimana agar terjalin kerjasama yang sukses dan harmonis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Julia. Di sini saya akan membahas akibat-akibat konflik secara positif dan negatif. Saya garis bawahi dampak konflik. Sudah tentu dalam pola pikir masyarakat sudah tertanam jelas bahwa konflik dapat menimbulkan sesuatu yang negatif. Namun, pemikiran tersebut tidak selamanya benar. Ada beberapa konflik yang justru malah memberikan dampak negatif, dampak positif. Salah satunya yang pertama,
adanya yang memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas dan belum tuntas. Kita contohkan dalam membentuk suatu rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang disepakati oleh Presiden. Dalam hal ini perlu ditelaah terlebih dahulu rancangan undang-undang tersebut dalam sidang di DPR. Dalam penelaahan itu tentunya terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan yang nantinya berguna untuk memperjelas dan mempertajam kesimpulan yang dapat memperkuat undang-undang tersebut. Yang kedua adalah memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok. Terjadinya konflik dapat menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat terhadap norma dan nilai sosial, serta hubungan sosial tentang perlunya diterapkan beberapa aturan yang cenderung dapat membawa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, akibat-akibat konflik secara positif adalah jalan untuk mengurangi ketegangan antara individu dan kelompok. Yang terakhir, untuk akibat konflik secara positif itu adalah untuk mengurangi atau menekan adanya pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang tadi salah satunya adalah dampak positif dari konflik. Yang sekarang adalah dampak negatif dari konflik sosial. Dampak negatif merupakan dampak yang tidak mungkin terelakkan. Konflik dalam jenis apapun pasti akan menimbulkan efek negatif terhadap kehidupan orang-orang yang berkonflik. Dampak negatif tersebut meliputi yang pertama, kerusakan benda dan jatuhnya korban jiwa konflik sosial yang sifatnya merusak harta benda yang dimiliki oleh kelompok sosial tertentu. Konflik sosial seringnya diikuti dengan tindakan anggota kelompok dan masing-masing kubu untuk bertindak dengan mengandalkan kekerasan, kerusakan tempat tinggal, fasilitas umum, dan lain-lain sebagainya. Merupakan bukti konkret bahwa konflik sosial justru berakibat buruk terhadap kepemilikan harta benda dari masing-masing kelompok. Selain itu, kekerasan yang sering terjadi saat konflik sosial juga menimbulkan adanya korban jiwa. Sayangnya, justru hilangnya nyawa dari salah satu kelompok biasanya dijadikan alasan untuk melakukan penyerangan yang lebih brutal, hingga menimbulkan konflik yang lebih besar dan kerugian yang lebih besar pula. Konflik juga dapat menimbulkan hal-hal negatif seperti terdapat dominasi, juga penaklukan yang terjadi pada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Terus, konflik juga dapat meretakkan hubungan antara kelompok seperti akibat konflik antar suku. Jika suatu suku terdapat konflik, maka hubungannya itu bisa retak. Yang terakhir, dampak negatif dari sebuah konflik itu dalam menimbulkan perubahan kepribadian pada individu seperti rasa benci dalam diri kita. Misalnya ketika kita dengan teman adanya konflik. Nah, dalam konflik tersebut dapat menimbulkan rasa benci kepada teman tersebut atau rasa balas dendam juga suka ada. Sehingga hindarilah hal-hal negatif dari konflik. Kita ambil sisi positifnya dan kita jauhkan hal-hal negatifnya supaya kita hidup dengan sejahtera, tidak ada pertumpahan darah ataupun kerusakan dan kesengsaraan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari. Saya dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian negosiasi serta tahap-tahap dalam bernegosiasi. Negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya perundingan. Nah, dalam bahasa sehari-hari, negosiasi sepadan dengan istilah perundingan, musyawarah, dan mufakat, atau orang yang mengadakan perundingan ini disebut sebagai negosiator. Di sini juga ada beberapa pengertian negosiasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Gary Goldpaster, yang artinya negosiasi adalah suatu proses untuk menggapai kesepakatan dengan pihak lain atau suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam dan dapat lembut dan bernuansa sebagaimana manusia itu sendiri. Di sini juga ada menurut Pasher dan Urori. Negosiasi adalah sebagai proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat dua belah pihak atau dua belah hak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Terus menurut Casey, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda yang mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Menurut Alan Fowler, negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lobby yang mempunyai sasaran awal berbeda berusaha untuk menang dengan argumen dan persuasinya. Namun, mereka menyudahi perbedaan dengan jalan keluar dan bisa menerima kesepakatan. Menurut Hartman adalah proses komunikasi antara dua pihak dan masing-masing mempunyai sudut pandang sendiri serta berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak yang mengenai masalah yang ada. Menurut Heinrich and Parek, negosiasi merupakan penyusunan program bersama pengadaan dan penjualan untuk tujuan mencapai perjanjian yang saling memberi keuntungan. Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan oleh suatu pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang terakhir, menurut Runtung Sitepu, negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di mana para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung. Ada kalanya didampingi pengacara masing-masing. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, mereka hadapi ke arah kesepakatan asal dasar win-win solution. Nah, dengan demikian, negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengendalian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya tanpa bantuan dari pihak lain dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak atas hasil dari negosiasi yang berupa penyelesaian. Nih, pada umumnya negosiasi digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak masih beritikat baik dan bersedia untuk duduk bersama memecahkan masalah. Nah, melalui negosiasi ini, para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan atau melalui situasi yang menguntungkan atau win-win solution. Dengan memberikan atau melepaskan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. Tahap-tahap dalam melakukan negosiasi. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, diperlukan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam negosiasi. Berikut ini merupakan 6 tahap dalam negosiasi. Yang pertama, ada tahap persiapan atau preparation stage. Sebelum bernegosiasi, perlu untuk menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasi. Membatasi skala waktu juga dapat membantu mencegah perselisihan yang sedang berlangsung. Tahap ini juga memastikan bahwa semua fakta terkait dengan situasi yang diketahui dan untuk mengklarifikasi posisi partai untuk bernegosiasi.
Mempersiapkan sebelum membahas masalah atau ketidaksetujuan akan membantu menghindari konflik lebih lanjut dan membuang waktu selama pertemuan. Yang kedua yaitu tahap diskusi atau discussion stage. Pada tahap ini, setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan mengajukan kasus untuk masalah mereka. Keterampilan yang dibutuhkan pada tahap ini adalah pengajuan pertanyaan, mendengarkan, dan mengklarifikasi. Membuat catatan juga sangat membantu selama tahap diskusi ini, terutama pada poin yang diajukan dan poin yang perlu diklarifikasi. Yang ketiga ada tahap klarifikasi tujuan atau clarifying goal stage. Tujuan, kepentingan, dan perspektif kedua pihak yang berselisih yang telah dibahas bersama perlu diklarifikasi sehingga dimungkinkan untuk membangun landasan bersama. Klarifikasi ini adalah bagian penting dari proses negosiasi, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang akan menyebabkan masalah dan hambatan untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat ada bernegosiasi bertujuan pada hasil yang memenangkan atau negotiation towards a win-win outcome. Tahap ini berfokus pada apa yang disebut sebagai menang-menang atau win-win, di mana kedua belah pihak merasa telah memperoleh sesuatu yang positif melalui proses negosiasi. Dan kedua belah pihak juga merasa bahwa sudut pandang mereka telah dipertimbangkan. Hasil menang-menang biasanya merupakan hasil terbaik, meskipun ini tidak selalu terjadi atau tidak selalu memungkinkan. Win-win harus menjadi tujuan akhir dari proses negosiasi. Yang kelima, ada perjanjian atau agreement. Kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan. Sangat penting bagi setiap orang yang terlibat untuk tetap berpikiran terbuka untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh mereka yang memiliki perbedaan. Kesepakatan apapun harus dibuat sedemikian jelas sehingga kedua belah pihak tahu apa yang telah diputuskan. Yang terakhir adalah melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Dari perjanjian yang disepakati, tindakan harus diambil untuk mengimplementasikan keputusan perjanjian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Cynthia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi dan taktik negosiasi. Negosiasi tidak dapat dilepaskan dari strategi, taktik, serta tujuan, karena ketiga hal yang telah disebutkan merupakan faktor penentu keberhasilan dan penentu jalannya sebuah negosiasi. Strategi dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Selain itu, strategi dapat diartikan sebagai kumpulan rencana aksi atau rencana kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan utama atau secara keseluruhan, dan taktik adalah cara-cara atau tindakan yang digunakan secara berhati-hati dan penuh pertimbangan untuk mengimplementasikan strategi untuk tujuan tertentu. Dalam proses negosiasi, terdapat beberapa faktor kunci yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menyusun strategi. Faktor-faktor tersebut adalah hubungan dengan negosiator yang lain dan hasil dari negosiasi itu sendiri. Kekuatan dan pentingnya faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pemilihan strategi yang optimal untuk proses negosiasi. Faktor pertama adalah hubungan dengan pihak yang lain, yaitu bahwa apabila mempertahankan hubungan yang baik dengan pihak lain merupakan hal yang penting bagi kita, maka strategi yang kita gunakan harus berbeda dengan apabila mempertahankan hubungan yang baik bukan prioritas. Pentingnya hubungan antara pihak yang terlibat dapat dipengaruhi oleh 7 faktor, yaitu apakah antara kedua belah pihak mempunyai sebuah hubungan sejak awal, apakah hubungan tersebut secara umum negatif atau positif, apakah kedua belah pihak menginginkan hubungan pada masa depan, pentingnya suatu hubungan beserta sejarahnya jika ada, level dan komitmen untuk hubungan tersebut, derajat independensi dalam hubungan tersebut, jumlah dan tingkat komunikasi yang bebas serta terbuka dalam hubungan tersebut. Faktor kedua adalah mengenai hasil yang akan kita dapatkan, sehingga faktor ini berbicara mengenai pembentukan strategi dengan dasar pentingnya hasil akhir dari negosiasi.
Kita perlu mempertimbangkan banyak faktor dalam perumusan strategi dasar ini, seperti mengenai seberapa pentingnya bagi kita untuk mendapatkan hasil yang bagus melalui negosiasi ini. Kemudian, yaitu mengenai apakah kita perlu menang untuk setiap poin negosiasi yang ditawarkan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, atau apakah hasil tersebut hanya untuk sementara waktu dan moderat, atau apakah hasil tersebut tidak begitu penting dalam negosiasi ini. Prioritas dari dua faktor yang telah disebutkan barusan, yaitu hubungan dan hasil, akan mengarahkan strategi yang kita pilih untuk digunakan dalam proses negosiasi tersebut. Sebagai contoh, yaitu ketika kita membeli laptop dari seorang penjual, maka harga merupakan faktor yang terpenting dan bisa saja kita tidak memiliki ketertarikan akan hubungan. Ketika kita membeli laptop dari tetangga kita dan kita ingin memiliki hubungan yang baik dengan tetangga tersebut, maka harga tidak menjadi faktor yang terpenting. Dengan dua faktor determinan yang telah disebutkan barusan, maka secara umum terdapat 5 faktor strategi yang ada pada negosiasi. Yang pertama yaitu strategi win-win. Adalah strategi yang digunakan apabila pihak yang terlibat menghendaki penyelesaian masalah yang pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu strategi win-lose. Digunakan ketika pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu strategi lose-lose, yang berarti bahwa baik aspek hasil maupun hubungan dalam negosiasi tidak cukup penting bagi kita untuk melanjutkan negosiasi atau penyelesaian konflik. Yang keempat yaitu ada strategi lose to win, yaitu strategi yang digunakan ketika pentingnya hubungan antara pihak yang terlibat merupakan prioritas utama dan pentingnya hasil cenderung lebih lincah. Yang kelima yaitu ada strategi compromising, merupakan strategi yang mengimplementasikan kombinasi strategi yang digunakan dalam situasi yang bervariasi. Setelah memahami 5 jenis strategi umum dalam negosiasi, maka yang selanjutnya adalah implementasi dari strategi atau yang disebut juga dengan taktik. Dalam negosiasi terdapat 6 taktik utama, yaitu yang pertama, taktik membuat agenda yang harus digunakan, yang kedua, taktik bluffing, yang ketiga, taktik memberikan tenggat waktu atau deadline, yang keempat, taktik seni konsesi, yang kelima, taktik good guy, bad guy, dan yang keenam yaitu taktik intimidasi. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas negosiasi. Kesuksesan dari sebuah negosiasi sangat bergantung dari strategi, taktik, tujuan, serta negosiator tersebut. Namun ada beberapa hal lain yang mempengaruhi kesuksesan negosiasi, yaitu kemampuan bertanya, kemampuan menjadi pendengar yang baik, perilaku-perilaku verbal maupun non-verbal, serta membangun kepercayaan. Raking Wisniar Putra, saya di sini akan menjelaskan tentang materi peran dasar pihak ketiga dalam negosiasi. Peran negosiasi yang melibatkan pihak ketiga disebut mediasi, sedangkan pihak ketiga yang berperan sebagai penengah disebut mediator. Mediasi pada dasarnya merupakan proses menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Peran mediator dalam mediasi adalah menjadi penengah yang tidak memihak, sehingga netralisasi sangat diperlukan agar menjamin lancarnya mediasi. Mediasi merupakan cara yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa apabila kesepakatan tidak mudah dicapai. Karena mediasi dapat menghindarkan pihak yang bersengketa dari konflik yang bersenjata yang merugikan. Selain itu, terdapat beberapa macam mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam usaha menyelesaikan konflik. Beberapa di antaranya adalah konten mediasi, isu identifikasi, dan positive framing of the issue. Adalah etika dalam negosiasi. Yang pertama, list. Kebohongan dalam negosiasi diantaranya constraint alternatif pewenang untuk negosiasi, komitmen, penerimaan tawaran lawan negosiasi, tekanan waktu dan sumber daya yang tersedia dalam kriteria Golden Rule. Berbohong diperbolehkan jika hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Yang kedua, utilitarianis, menghubungkan perilaku keberbohong yang konsekuensi yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Dalam universalis
Berbohong merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Distributive justice memandang bahwa berbohong dapat meningkatkan kesempatan untuk membuat keputusan yang tidak dapat memenuhi kepentingan dengan baik, dan juga berbohong dapat mengurangi kebebasan untuk bertindak. Yang ketiga, variety. Ini berkaitan dengan melebih-lebihkan sesuatu seperti kos atau kondisi. Negosiator melebih-lebihkan mulai dari alternatif apa yang mereka inginkan, dapatkan, atau disiapkan. Seperti berbohong melebih-lebihkan juga dimaksud untuk menipu dan mengambil manfaat dari biaya yang ditanggung lawan negosiasi. Yang keempat, deception. Penipuan yang dimaksud yaitu janji palsu. Ancaman permintaan pertama yang berlebihan, tidak peduli dengan fakta yang ada, atau meminta sesuatu yang tidak diinginkan. Deception itu tidak sesuai dengan keempat kriteria etis tersebut. Yang kelima, weakening the opponent. Membuat pihak lawan lemah, biasanya melibatkan kebohongan, penipuan, dan melebih-lebihkan. Negosiator akan mengeliminasi beberapa alternatif pihak lawan, menyalahkan pihak lawan atas tindakannya menggunakan pernyataan abrasif secara personal. Strength one's own position. Teknik ini didesain untuk memperbaiki posisi sendiri tanpa melakukan sesuatu yang merugikan atau membahayakan pihak lawan. Biasanya melibatkan research yang dimiliki, misalnya expertise, finansial, dan aliansi. Yang ketujuh, non-disclosure. Prinsipnya yang mengungkapkan fakta hanya sebagian, gagal untuk mengungkapkan fakta yang tersembunyi, gagal untuk membenarkan salah persepsi pihak lawan, atau menyembunyikan posisi negosiator itu sendiri. Yang kedelapan, information exploiting. Yang disediakan pihak lawan digunakan untuk mengeksploitasi kelemahannya atau lemah aliansinya. Yang kesembilan, change of mind. Teknik ini menerima untuk merubah permintaan, menarik dari tawaran yang dijanjikan, atau melakukan ancaman terhadap pihak lawan. Kita diperbolehkan untuk merubah pemikiran selama tidak memutuskan komitmen atau kesepakatan. Yang ke-10, distraction. Ini merupakan tindakan atau pernyataan yang dapat menjadi sederhana, seperti menyediakan informasi yang dilebih-lebihkan, meminta banyak pertanyaan, menghindari pertanyaan, atau mengubur atau menyembunyikan isu yang terjadi. Yang ke-11, maximization. Yang termasuk perilaku ini yaitu meminta pihak lawan untuk membuat konsekuensi yang hasilnya menguntungkan kita atau sama untungnya, atau pihak lawan yang menanggung kerugian yang lebih besar. Maksimisasi ini juga biasanya berubah win-win negotiation menjadi win-loss negotiation. Menerapkan etika dalam negosiasi. Yang pertama, rigid negotiation. Negosiasi yang tidak etis akan mengorbankan beberapa fleksibilitas, kreativitas, ide, dan pihak lain. Dan demikian, negosiator akan terjebak pada pendekatan rigid negotiation yang akan dimanfaatkan lawan negosiasinya. Yang kedua, damage relationship. Ketika negosiasi dilakukan secara tidak etis, maka akan ada yang dijadikan korban dari hasil negosiasi tersebut, dan hubungan dari pihak yang negosiasi tersebut dapat rusak di masa depan karena ada pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, soiled reputation. Kadang-kadang negosiasi merupakan perilaku yang tidak etis dan mengharapkan orang lain untuk berperilaku tidak etis, dan kemudian di masa depan dia akan menyerang kembali pihak lawannya. Yang keempat, lost opportunities. Negosiasi yang tidak etis tidak hanya menghasilkan keputusan yang tidak win-win solution, tetapi juga mengintervensi diskusi yang membawa isu-isu baru yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.